Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robson. Kali ini saya akan mempresentasikan final project Data Science and Code Base 62. Kita kasih judul analisis rekomendasi pembelian rumah untuk Mr. Chong. Di sini kita menggunakan metode CRISP-DM atau lebih lengkap disebut the Cross Industry Standard Process for Data Mining. Oke. Untuk proses yang pertama, di sini kita jabarkan dulu bisnis understanding-nya untuk tujuan kita membuat rekomendasi rumah untuk Mr. Cho sehingga nanti bisa dijadikan acuan untuk rumah yang akan dibeli. Jadi permasalahannya di sini ya Mr. Cho itu ingin membeli rumah di negara USA, tetapi beliau itu bingung karena belum ada gambaran sama sekali. Jadi untuk kebutuhan analisis kita nanti adalah yang bisa kita butuh data list rumah di negara USA. Kemudian Mr. Cho juga mengajukan syarat. Pertama adalah rumah yang dibangun minimal tahun 90 dan jika dibangun sebelum tahun 90 minimal pernah direnovasi di tahun 2000. Untuk yang kedua adalah proses data understanding. Ini adalah contoh data mentahnya yang kita dapat. Yang pertama kita identifikasi nama kolom, kita ubah nama-nama kolomnya sesuai dengan yang yang mempermudah kita aja. Kemudian kedua kita identifikasi isi dan tipe datanya, jadi kita sesuaikan tipe yang masih belum sesuai. Kemudian identifikasi statistik deskriptif, di sini kita bisa mengetahui dari statistik deskriptif, ternyata ada beberapa nilai yang harusnya tidak boleh nol, tapi sini nol. Dan kita butuh kita cleaning. Kemudian yang ketiga adalah data preparation. Yang pertama kita handle inconsistent data. Kita menemukan beberapa data yang tidak konsisten. Yang pertama ada beberapa data yang harga nol, seperti harga, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi. Itu harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah data ada luas rumah itu lebih besar daripada luas tanah. Karena logikanya kan mestinya harusnya luas tanah itu lebih besar daripada luas rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tahun bangunnya itu lebih besar daripada tahun renovasi daripada ini indikasinya nilainya ada terbalik. Untuk identifikasi handle missing sama duplikat kita tidak menemukan. Kemudian untuk outliernya kita ada 231 atau outlier dari harga yang menyimpang jauh. Cuman di sini ya mungkin karena emang harganya segitu ya, mungkin karena dekat kota atau yang lainnya gitu. Kemudian ini adalah analisis modelingnya. Kita ada beberapa analisis. Yang pertama analisis berdasarkan jumlah kamar. Di sini ada grafik dan juga nilainya. Ada rekomendasi kita. Kemudian ada berdasarkan luas. Ada juga yang berdasarkan jumlah lantai. Kemudian lokasi yang tepi laut. Sama adanya pemandangan atau view. Kemudian berdasarkan kondisi rumah yang masih bagus. Ada analisa juga di situ. Kemudian yang ada berdasarkan luas basementnya. Nah ini adalah analisa berdasarkan harga untuk keseluruhan hasil dari hasil-hasil dari sebelumnya yang saya sebutkan tadi kita jadikan satu, kita ambil dua record yang terbaik ya. Karena di sini kita nggak tahu Mr. Choi ini punya budget berapa, kita nggak dikasih tahu kan. Jadi paling tidak kita sediakan di sini list-list dari harga rumah yang paling paling murah sama yang paling mahal di sini. Kemudian beserta benefit. Benefit ini menyesuaikan sama hasil analisis kita sebelumnya yang tadi saya sebutkan. Jadi ada juga tahun bangun sama tahun renov seperti permintaan Tuan Mr. Cho. Kemudian rekomendasi, ini adalah rekomendasi kita. Misalkan di sini ada kriteria rumah yang dicari. Aku pengen rumah yang luas. Berarti kita rekomendasikan dengan alamat ini. Harganya sekian, tahun bangun sekian. Ada juga yang kamar tidur yang banyak. Aku mau yang rumah tingkat dan lain-lain. Di sini ada rekomendasinya. Kemudian ini adalah rekomendasi berdasarkan yang kedua adalah berdasarkan budget. Kayak katakanlah di sini Mister Cho punya budget 500.000 dolar. Mungkin antara ini antara yang tepi laut ini sama ada tiga yang harganya 500. Bisa dipilih nanti Mister Cho. Kemudian kesimpulannya untuk proses data ulang kita kita merubah tipe data, kemudian merubah nama kolom untuk beberapa proses. Lalu kita cek konsisten data dan nol, data duplikat dan hingga outliernya. Untuk unconsistent data, kita meliputi cleaning untuk data yang nilai-nilai nol tadi, kemudian cleaning untuk harga yang luas rumah lebih besar dari luas tanah, kemudian perbaikan yang tahun bangun lebih dari tahun renovasi, kita balik nilainya. Kemudian yang selanjutnya data yang kita analisis, kita filter sesuai dengan permintaan Mr. Choi tadi itu ya. Kemudian proses modeling kita lakukan beberapa kriteria yang kita rekomendasikan. Di sini kita tidak tahu budget misalnya berapa, jadi kita juga sediakan rekomendasi berdasarkan harga dari beberapa analisis tadi kita jadikan satu. Baik, terima kasih demikian tadi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.